Suzuki menyudahi penantian panjang dan kembali merasakan gelar juara dunia setelah 20 tahun yang lalu. Dimenangi bersama Kenny Roberts pada 2000, setelah finish ketujuh pada balapan di Valencia, pembalap Suzuki, Joan Mir, telah memastikan diri menyegel gelar juara dunia 2020. Siapakah Joan Mir? Mari kita simak kisah hidup Joan Mir. Motorsport adalah olahraga mahal. Dalam olahraga ini, untuk sekadar punya kontrak bersama tim, kadang bakat saja tidak cukup. Apalagi buat para pembalap yang belum punya nama. Semua pasti merogoh kocek pribadi untuk bisa unjuk gigi. Menjadi pebalap motor profesional adalah impian seorang bocah asal Palma, Spanyol. Kisah ini dimulai di tahun 2014. Joan Mir telah menunjukkan bakatnya dengan menjadi runner-up Red Bull Rookies Cup. Di usianya yang ke-17, ia harus menentukan pilihan. Namun yang terjadi, kata sang manajer, Paco Sanchez, Joan Mir sempat kesulitan mendapatkan tim di kejuaraan dunia balap motor musim 2015. Bagi pebalap yang naik kelas harus merogoh kocek agar dapat tim untuk membalap di kelas Moto3 atau Moto2. Namun yang terjadi, kata sang manajer, Paco Sanchez, orang tua pembalap asal Spanyol itu juga tak punya uang untuk membeli kursi balap di tim kelas Moto3 atau Moto2, dan hanya menawarkan bakat yang dimiliki Mir. Sanchez sudah berusaha mengetuk segala pintu di kejuaraan Moto3, Moto2, bahkan Supersport agar ia bisa membalap. Namun tidak satu pun yang menginginkan dia dan berminat untuk menjadikan pebalapnya. Karena ia sangat yakin akan kemampuan dari seorang Joan Mir, sang manajer berani merogoh kocek agar ia mendapat tim. Dan pada 2015, akhirnya dapat membalap meski di tim termiskin dalam ajang CEV Motor3. Ia harus melawan pebalap papan atas dan saya yakin, kenang Sanchez. Hal itu membuahkan hasil. Mir berhasil memenangkan 2 balapan awal dan semakin yakin akan kecepatannya. Di CEV ia memenangkan 4 seri 6 balapan. Yamak membuat akhirnya ia dilirik oleh tim Leopard Racing di Moto3. Di Moto3 kemampuan Mir makin terasah. Bakatnya pun makin bersinar sebagai seorang pebalap. Start dari posisi ke-11 dan ia bisa merengsek masuk ke papan atas, dan berkat kemampuannya itu, Mir bersaing dengan Fabio Quartararo dan Andrea Locatelli yang sama-sama membela tim Leopard Racing. Ia mendapatkan Rookie of the Year musim 2016 dengan finish di urutan ke-5 klasemen. Perjuangan Mir menjadi pebalap profesional baru dimulai. Kisah manis diukir dalam sejarah dirinya mampu mencatatkan nama sebagai Moto3 World Champion tahun 2017. Bahkan ini adalah musim keduanya di Moto3. Dari sini karirnya makin melejit. Berbekal gelar juara dunia. Setelah menjadi juara di kelas Moto3, ia naik ke kelas Moto2. Bersama Mercedes Racing, ia kembali meraih Rookie of the Year. Sungguh kisah yang manis dan perjuangan yang tidak sia-sia dari manajer Sanchez. ...2019 Suzuki tengah mengalami krisis pebalap. Vinales yang sudah hengkang ke Yamaha disusul oleh Andrea Iannone yang turut pindah ke Aprilia membuat posisi rider utama di tim itu kosong. Suzuki pun tertarik untuk menggait rider muda. Suzuki pun melirik pebalap yang pernah menjadi juara dunia Moto3, yaitu seorang Joan Mir. Hadirnya Mir semata hanya untuk menjalani masa intensif ia beradaptasi dengan mesin MotoGP karena Mir baru setahun di Moto2. Kala itu yang difokuskan menjadi ujung tombak G6 RR adalah Alex Rins yang menjalani tahun ketiga bersama Suzuki X-Star. Di tahun pertamanya ini ia menjadi debutan kedua setelah Fabio Quartararo yang masuk ke MotoGP. Di musim ini ia mengalami masa sulit, cedera parah akibat crash saat uji coba membuat ia tidak tampil maksimal. Catatannya ia hanya mampu finish di posisi ke-15 klasemen, dengan torehan terbaik finish di posisi ke-5. Namun Suzuki dan David Brivio punya program jangka panjang untuk Mir dan Rins untuk mengembangkan G6 RR. Ia yakin suatu saat Suzuki akan mampu menyabet gelar juara kembali dan G6 RR akan perkasa.
Tahun 2020 gelaran musim kedua MotoGP dimulai. Pada race pembuka kecelakaan fatal dialami oleh sang juara bertahan Marquez mengharuskan ia absen di musim ini. Terlebih pandemi COVID-19 mengharuskan gelaran itu ditunda. Beberapa race dibatalkan karena makin meningkatnya kasus penularan. Gelaran kembali dibuka dengan beberapa konsekuensi. Tahun 2020 ini tanpa Marquez persaingan sangat ketat terjadi antar pebalap, sebut saja Morbidelli, Quartararo, Oliveira, Binder. Mereka bergantian memenangkan seri balapan untuk pertama kalinya. Mir saat itu tidak diunggulkan menang. Bahkan ia terpuruk 2 kali crash di awal musim. Namun berkat hasil yang konsisten menjadi runner-up dalam seri, justru ia yang memimpin klasemen. Di penghujung musim ia sempat hampir menjadi juara dunia tanpa memenangi seri balapan sekalipun. Namun pada akhirnya saat seri Catalan Grand Prix, Mir tampil sebagai pemenang seri untuk pertama kalinya dalam kelas MotoGP. Berkat konsisten masuk podium, Mir hanya butuh finish ke-7 di akhir musim untuk mengunci gelar juara dunia 2020. Suatu kebanggaan bagi Suzuki setelah penantian panjang 20 tahun. Dan kebanggaan mencetak sejarah bagi Joan Mir. Ia hanya butuh 1 tahun di Moto2 sebelum akhirnya naik ke MotoGP pada musim 2019. Dan hanya butuh 2 musim di MotoGP untuk merebut gelar juara dari Marc Marquez. Karir Joan Mir di kejuaraan dunia balap motor sangat cepat. Ia menjadi pembalap MotoGP pada usia 21 lalu menjadi juara di usia yang ke-23 tahun. Sungguh hebat apa yang dialami oleh Mir dan patut kita jadi contoh. Setelah rintangan yang ia alami di awal karirnya dan pada akhirnya menjadi juara dunia. Saat ini Mir bergabung dengan Repsol Honda untuk musim 2023. Setelah Suzuki resmi mengundurkan diri dari MotoGP. Mari kita lihat seperti apa sepak terjang pria 25 tahun ini di ajang MotoGP. Namun sejarah antara Suzuki dan Mir akan selalu menjadi kenangan yang indah di dalam memori kita.